Dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19, GKI Bromo membuka dompet Corona. Dana yang terkumpul dari dompet donasi tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan bagi rumah sakit yang memerlukan dan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak. Jemaat yang rindu berpartisipasi dapat menyalurkan persembahan melalui rekening BCA GKI Bromo nomor 3853129.000 dengan memberikan keterangan Corona atau dengan menambahkan angka 7 di digit paling akhir dari donasi yang dikirimkan. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi-notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi yang ada sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Selamat memasuki ibadah. Shalom, selamat hari Minggu umat Tuhan kekasih. Puji syukur atas kasih-Nya yang hadir dalam hidup kita,
berderap bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka menghambat dan memutus penyebaran pandemi COVID-19. Saat ini kita masih beribadah secara online. Marilah kita hening sejenak untuk memasuki ibadah. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, umat Tuhan yang kekasih, hidup di tengah situasi sulit yang serba tidak pasti seperti sekarang ini membutuhkan kehati-hatian dan hikmat. Banyak perkara harus kita tinjau dan sesuaikan. Bahkan kita juga mesti siap ganti langkah. Karenanya saudara-saudara, kita membutuhkan tuntunan Allah. Mari, jangan berpaling atau bergeming. Kita melangkah bersama Allah, Sang Gembala, umat-Nya. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang
Sudahkah saudara-saudara, di dalam kehidupan kita ini kita mengikuti tuntunan Sang Gembala. Kadang-kadang sebagai domba kita jalan sendiri lalu tersesat. Godaan untuk itu cukup banyak belakangan ini. Banyak pilihan, banyak tawaran, sekedar untuk melepaskan kejenuhan. Dan kita bisa tersesat karenanya. Mari saudara kita mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saudara diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi, lalu kita akan lanjutkan dengan doa komunal. Mari berdoa. Tuhan, Engkau pernah berkata, "Akulah gembala yang baik." Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Engkau menuntun kami, memberi kami arah juang, memimpin kami. Namun Tuhan, kami harus mengaku di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, tidak mudah mengikuti tuntunan Tuhan. Tidak mudah mengikuti arah juang dan pimpinan-Mu. Terkadang hasrat kami mendorong kami melangkahkan kaki, melangkahkan sikap, mengambil keputusan-keputusan yang sesat, yang salah jalan. Engkau menjaga kami dengan kuasa-Mu sebagai gembala yang baik. Tapi kami tidak menjaga diri kami sendiri. Kami tidak menjaga keselamatan orang lain. Kami ingin lepas bebas. Tuhan, ampunilah kami. Ajarlah kami sekarang ini memandang-Mu, berjejak di jejak-Mu, mengikuti derap juang langkah Tuhan, keluar dari kegelapan, keluar dari kesesatan. Tuhan, dari kungkungan gelap, pimpinlah kami dalam terang. Amin. Masuk ke dalam
masuk ke dalam kasih-Mu, dan sukacita pun milikku. Yesusku, Setiap kita yang datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan kita, saudara, Tuhan mengampuni dosa kita dan meneguhkan kita dalam anugerah-Nya. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 116, bait yang ke-5 hingga yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. syukur atas anugerah Allah. Mari kita rayakan salam damai. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Hati dan jiwa bersukacita, hati dan jiwa sejahtera. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Dalam anugerah kasih-Nya, mari kita memberi diri dibentuk oleh kuasa sabda-Nya. Mari saudara-saudara sekalian, kita berdoa, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami ini insan ringkih dan lemah, ya Tuhan. Selalu membutuhkan Tuhan menopang kami. Membutuhkan Tuhan mencelikkan pandangan kami, agar kami melihat di dalam keringkihan dan kelemahan kami. Kami ditopang oleh tangan Tuhan yang kuat, Gembala kami yang sejati. Maka Tuhan, mari tuntunlah kami di dalam sabda-Mu, dalam kebenaran-Mu, dalam kuasa-Mu, dalam kasih-Mu. Kami siap berjalan bersama-Mu di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita pada hari ini mengambil tema Tuhan adalah Gembalaku, dan pembacaan Alkitab didasarkan pada Mazmur pasal 23. Mari kita membaca Mazmur 23. Tuhan, Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian saudara-saudara sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan setia hidup di dalamnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kapanpun dan dimanapun manusia hidup, ia selalu membutuhkan perlindungan, proteksi. Itu sebabnya saudara-saudara orang membangun rumah untuk berlindung. Itu sebabnya benteng-benteng kota didirikan. Itu sebabnya kehadiran negara diperlukan. Dan itu sebabnya masyarakat modern ini dibanjiri dengan lembaga-lembaga asuransi. Semua mau menjawab kebutuhan akan perasaan terlindung. Itu sebabnya saudara, dalam rangka survival di tengah masa darurat seperti sekarang ini, teriakan keras akan kebutuhan alat perlindungan diri membahana di mana-mana. Saudara, semua orang membutuhkan perlindungan diri. Jika demikian, maka yang paling celaka adalah mereka yang hidup tanpa perlindungan. Dan saudara-saudara, itulah situasi yang kerap kali dialami oleh pemazmur dalam hidupnya. Pemazmur membahasakannya dengan sebuah istilah, berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam bayang-bayang maut. Pengalaman inilah yang dilukiskan oleh Daud dalam analogi relasi domba dan gembala. Saudara, jika Allah disebut Daud sebagai gembala, maka Daud mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai domba. Domba adalah gambaran sosok yang tidak berdaya, yang lemah, yang tak punya alat perlindungan diri yang memadai. Singa, saudara, beruang, harimau punya otot yang kuat, cakar yang tajam, gigi yang runcing untuk dia bertahan hidup. Rusa punya kaki yang lincah dan nafas yang panjang, kecepatan berlari yang luar biasa untuk menghindari ancaman. Domba
ia tak punya apa-apa. Tak punya perlengkapan yang memadai untuk membela dirinya. Tidak juga bulunya yang tebal. Bahkan ketika bulunya yang tebal dicukur, digundul, digunting habis, ia tak dapat membela dirinya. Itulah sebabnya saudara Alkitab menyebut sosok yang hidupnya terancam kematian, terancam bahaya, tanpa ada yang membela, tanpa ada yang melindungi, dengan istilah seperti domba yang kelu yang dibawa ke pembantaian. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Saudara, domba bukan saja sosok yang ringkih dan rentan, melainkan juga disebut sebagai yang bodoh. Domba itu tidak mempunyai orientasi arah. Kucing tahu arah pulang. Anjing, lebih-lebih lagi. Ketika ia pergi, ia bisa balik lagi ke rumahnya. Tahu arah. Tidak demikian dengan domba. Jika ia sesat jalan, maka ia tidak dapat pulang sendiri. Itulah domba. Justru karena ia ringkih, rentan, tak tahu arah, maka domba selalu membutuhkan penjaga, selalu membutuhkan pelindung, selalu membutuhkan penuntun arah. Domba selalu membutuhkan gembala yang baik untuk menjaga nyawanya. Saudara-saudara yang kekasih, siapakah gembala yang melindungi hidup saudara? Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Saudara, perhatikan kata Tuhan yang dicatat dalam Mazmur 23 ini. Kata itu ditulis dalam huruf besar semuanya. Itu berarti yang dimaksudkannya adalah Yahweh. Allah yang maha agung, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Dan karena kekudusannya, maka manusia tak sanggup menghampirinya. Bahkan Allah sendiri mengartikan nama Yahweh itu sebagai Aku adalah Aku. Keluaran 3 ayat 14. Mengapa ia mengartikannya seperti itu? Sebab nama itu begitu besar sehingga ia tidak dapat dicakup dan disebut dengan satu nama tertentu. Aku adalah Aku. Terlalu agung, terlalu dahsyat. Orang-orang Jawa mempunyai istilah yang serupa untuk sebutan seperti itu. Tan keno kinoyo ngopo. Artinya tidak dapat dilukiskan, tidak dapat digambarkan, terlalu agung. Saudara, Yahweh adalah Allah yang transenden, yang tak tersentuh, yang tak terhampiri. Namun saudara, Daud menyebut Allah yang seperti itu dengan sebutan gembalaku. Bukan sekedar gembala, melainkan gembalaku. Apa artinya saudara? Gembala adalah sosok yang tak pernah jauh dari domba-dombanya. Sosok yang dekat. Tuhan adalah gembalaku. Allah yang agung, mulia, transenden itu kini menjadi Allah yang dekat.
dekat, sangat dekat, imanen, Immanuel, El yang imanen, Allah yang dekat, begitu dekat, akrab. Saudara, bagi Daud, Allah itu bukan sekedar pengetahuan, gagasan, teori, atau dogma-dogma yang memenuhi pikiran, tetapi jauh dari kehidupan. Allah adalah pribadi yang hadir, yang terlibat dalam deru-debu perjuangan hidupnya. Yahweh bagi Daud menjadi a personal God, Allah yang sangat dekat secara pribadi. Saudara, ungkapan ini lahir dari relasi dan pengalaman iman Daud dengan Allah, dengan Yahweh. Daud berulang kali mengalami situasi krisis dan kritis. Hidupnya yang ringkih dan rentan, berada sangat dekat dengan kematian. Hanya tinggal sehelai rambut saja, dia binasa, dia celaka. Namun entah bagaimana, ia selamat. Pengalaman-pengalaman iman semacam itulah yang kemudian dihayati oleh Daud. Dan Allah yang jauh itu tidak lagi terasa jauh. Ia gembala, ia dekat bagiku, memberi proteksi, perlindungan, dan melepaskan aku dari maut. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Saudara, kalau kita melihat pengalaman hidup Daud, kita melihat banyak sekali catatan-catatan penyelamatan yang tidak dapat dimengerti. Saya menyebut beberapa contohnya. Yang pertama, kitab 1 Samuel pasal 18 ayat 12 sampai dengan ayat 11 sampai dengan yang ke-12, maksud saya, mengisahkan tentang bagaimana Daud yang lagi asik bermain musik, bermain kecapi, didatangi oleh Saul yang penuh dengan kebencian, kemarahan, dan kemudian dalam kemarahannya Saul dalam jarak yang sangat dekat menombak Daud, menancapkan Daud ke dinding. Tapi luput. 2 kali ia melakukannya, tapi luput. Daud mengelak. Bagaimana bisa begitu, saudara? Coba bayangkan kalau orang lagi main musik, main kecapi, itu enggak pasang kuda-kuda begini kan, saudara? Orang yang lagi main musik, main kecapi, itu menikmati. Mungkin sambil pejam-pejam mata, melantunkan lagu. Dan coba bayangkan dalam posisi semacam itu orang mendatanginya dari dekat dengan tombak dan hendak menancapkan dia ke dalam dinding kuat-kuat dan luput. Bagaimana bisa terjadi? Daud tidak bisa mengerti. Bahkan Saul juga tidak habis pikir bagaimana bisa luput. Karena peristiwa itu Saul menjadi sangat takut terhadap Daud. Mengapa, saudara? Kitab 1 Samuel 18 ayat 12 memberikan keterangan teologis yang dahsyat. Di sana dikatakan, Saul takut terhadap Daud karena Tuhan, huruf besar semua, Tuhan, Yahweh menyertai Daud. Yahweh itu begitu dekat meluputkannya dalam situasi yang tak mungkin luput dari maut. Itu pengalaman nyata dialami oleh Daud. Yang kedua, saudara. 1 Samuel 23 ayat 26 sampai 27 berkisah. Pernah suatu kali Daud tersudut di Kehila di pegunungan Zif.
Ia dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya, dikepung, bahkan Saul melibatkan seluruh penduduk negeri untuk mengepung Daud. Daud tersudut, no way out, pasti ketangkap dan binasa. Namun saudara, di tengah-tengah situasi kritis seperti itu, tiba-tiba ada kabar yang sampai kepada Saul yang memberitahukan bahwa kota sedang diserang oleh orang-orang Filistin. Saudara, mendengar itu, sontak Saul berbalik arah menuju ke kota yang diserbu Filistin itu. Daud terluput sekali lagi. Bagaimana timingnya begitu pas. Saat tersudut, no way out. Tiba-tiba ada sesuatu yang lain terjadi. Hanya Allah yang melakukan itu. Itu penghayatan Daud. Ia gembalaku. Ia meluputkan aku dari maut. Bukan saja pengalaman ketika Daud muda, saudara. Bahkan pada saat usia tua pun, Daud pernah mengalami situasi yang sangat mengerikan, kritis, krisis. 2 Samuel pasal 17 ayat 27 hingga 29 berkisah. Pada masa tua Daud, terjadilah sebuah revolusi di Israel, di kerajaan yang ia perintah. Absalom, anaknya sendiri memberontak. Keadaan berubah cepat. Kawan-kawan Daud banyak yang berkhianat. Sedikit orang saja yang masih setia bersama dengan dia. Daud tertekan, lalu ia melarikan diri melewati batas negeri tanpa bekal. Ia menjadi buronan, kelelahan, kelaparan, memasuki lembah kekelaman dan bayang-bayang kematian. Namun saudara, di titik kritis seperti itu, sampailah ia di Mahanaim, dan di sana ia berjumpa dengan Sobi, Barsilai, Mahir, dan ia mengalami sesuatu yang luar biasa. Kitab 2 Samuel 17 ayat 27 mengatakan, ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dari Raha, kota Bani Amon, dan Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim, membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum jelai, tepung bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadeh, kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan. Sebab kata mereka, rakyat ini tentu menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Saudara coba perhatikan, siapa Sobi, siapa Barsilai, siapa Mahir. Daud tidak tahu, Daud tidak kenal. Bahkan kalau melihat dari daerah asal mereka yang disebutkan dalam kitab 2 Samuel tadi, mereka bukan orang Israel, bukan rakyat Daud. Tapi bagaimana bisa di tengah situasi dia merasa tertekan, ringkih, kekurangan, lapar, hampir mati. Justru mereka hadir, menjamu, memelihara, meluputkan dari maut. Daud tidak mengenal mereka. Tapi itulah yang dialami Daud. Itu sebabnya ia berkata, ini pasti Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Tuhan, ia menyediakan hidangan bagiku. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Pasti Tuhan yang memakai Barsilai, Sobi,
dan mahir. Saudara-saudara, itulah pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah saudara, pernah bukan Anda mengalami pengalaman seperti itu? Ketika kita tersudut, terjepit, tak bisa bergerak, no way out. Entah bagaimana. Ada orang-orang yang tidak pernah kita duga muncul. Dan Anda tertolong. Anda tidak dapat menjelaskannya. Namun Anda mengalaminya. Jadi ingat sharing beberapa sahabat. Seorang sahabat pernah mengatakan, ketika aku terkurung di dalam penjara untuk sebuah kesalahan yang tidak aku buat, sungguh frustrasi luar biasa. Ada kemarahan, ada ketidakterimaan, ada ketakutan. Bagaimana dengan anak istriku di sana? Siapa yang pelihara? Tak tahu apa yang harus dibuat, jalan buntu. Tapi entah bagaimana, di dalam penjara ketika ia tersudut, tidak punya jalan keluar itu. Tuhan justru memperjumpakan dengan orang-orang di tempat itu. Dan seorang yang dipenjarakan bersama dengan dia, menjadi penolongnya di dalam penjara. Dan juga menjadi penolongnya melalui keluarganya, untuk keluarganya yang di luar penjara. Tidak bisa dimengerti, itu pasti Tuhan. Tidak masuk bayangan. Tuhan gembalaku. Teringat pula pengalaman seorang sahabat ketika mendampingi keluarga yang menderita autoimun, bolak-balik keluar rumah sakit dan ia tahu pada akhirnya sulit untuk menjadi sembuh. Dan ketika anggota keluarga yang sakit itu dalam situasi sangat kritis, krisis, ia menjerit kepada Tuhan, kakinya lemas, lalu kemudian ia jatuh terduduk di lantai rumah sakit. Orang Jawa ngomong ndelosor, tak punya lagi kekuatan, lesu lunglai, putus asa. Di tengah keputusasaan semacam itu, seorang perawat tua lewat, menyapanya, menepuk bahunya perlahan, dan mengatakan, tenang, semua pasti dapat engkau hadapi. Lalu perawat itu pergi. Oh saudara-saudara, entah bagaimana kehadiran perawat yang dia tidak kenal, yang juga tidak merawat keluarganya itu. Tepukan di pundak oleh tangan perawat itu. Pernyataan, tenang. Semua pasti dapat engkau hadapi. Tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat, yang membangunkan gairahnya, membangunkan harapannya, membuat ia mampu menyebut nama Tuhan. Dan Tuhan adalah gembalaku. Keluarganya dapat bertahan sampai sekarang ini. Bagaimana mungkin terjadi? Itulah kehadiran Tuhan di alam. Secara pribadi saya juga punya sebuah pengalaman yang serupa. Dulu ketika menjadi mahasiswa tahun pertama pernah melakukan sebuah kebodohan. Karena kesukaan membeli buku, euforia belajar ini dan itu. Tanpa disadari, jatah bulanan lari ke buku semua. Tahu-tahu baru sadar, hei, ini baru minggu pertama awal bulan. Perjalanan masih panjang dan tidak ada lagi uang saku untuk bertahan hidup. Saudara, tidak mungkin makan buku, bukan? Kelimpungan.
mau memberitahu orang tua untuk meminta jatah tambahan, malu oleh kebodohan sendiri. Bertahan dalam situasi tak tahu apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup sekedar 1 bulan. Di tengah situasi semacam itu, entah bagaimana tiba-tiba seorang dosen memanggil, meminta saya melakukan sesuatu. Dan setelah saya melakukan yang dimintanya itu, ia memberikan kepada saya uang 25.000. Tahun 89, saudara-saudara, 25.000 untuk hidup di Jogja, irit-irit itu bisa dipakai untuk nyambung hidup sampai 1 bulan. Saya tidak habis ngerti bagaimana itu bisa terjadi. Pas timingnya. Saya meyakini itu pasti karena Tuhan. Itu sebabnya sampai hari ini saudara, saya seringkali merayakan spiritualitas 25.000. Hanya sekedar untuk merayakan, mengingat bahwa Tuhan begitu dekat dan memelihara saya. Kadang-kadang kalau parkir, saya bayar tukang parkir itu dengan 25.000. Dan saya melihat wajahnya, wow, senang luar biasa, saudara. Dan saya seperti melihat wajah saya sendiri, kayak gitu wajah saya dulu, mesake, gitu. Kasihan. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Banyak pengalaman-pengalaman iman yang bisa didaftarkan untuk menjelaskan bahwa Tuhan kita itu pelindung kita. Maka jangan pernah takut di dalam hidup ini, termasuk dalam situasi krisis ini. Percayalah, hidup Anda terlindung sebab Ia adalah gembala yang baik. Saudara, selanjutnya pemazmur mengatakan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang oleh karena namanya. Saudara, bagaimana perasaan Anda melihat ungkapan Daud ini? Ia membaringkan aku di rumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Nikmat bukan? Oh saudara, semua orang merindukan hal itu. Namun jangan salah saudara-saudara. Pendeta Eka Dharma Putra mengutip pernyataan Aba Eban, seorang tokoh Israel, pernah mengatakan, untuk sepetak tanah hijau di negeriku ini, ada 1000 petak tanah cadas dan tandus yang harus dilalui. Saudara, di Timur Tengah, tanah hijau nan subur sangat langka. Setiap petak rumput hijau membutuhkan perjuangan keras. Setiap petak tanah hijau yang berair tenang memerlukan kesediaan menempuh perjalanan yang benar dan sungguh-sungguh. Jangan membayangkan sebuah perjalanan yang cepat, yang mudah, yang gampang, yang instan. Jangan, saudara. Gembala kita itu tidak membawa kita berjalan melewati jalan mudah yang ringan, melainkan sebuah jalan yang benar. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Jalan yang benar itu membutuhkan ketekunan, membutuhkan keuletan, membutuhkan ketabahan, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan spiritualitas siap juang untuk berjalan bersama dengan Sang Gembala itu. Membutuhkan kesetiaan. Kita ini saudara-saudara, maunya semua serba cepat, gak mau repot. Dalam masa sulit ini diminta tinggal di rumah, betapa susahnya. Padahal cuma diminta tinggal di rumah. Bukan melewati cadas, bukan melewati tanah tandus, bukan melewati tanah kering kerontang. Bukan, cuma tinggal di rumah. Susah sekali, repot.
Meme-meme di media sosial kan banyak sekali. Orang mengatakan hidup di zaman ini seperti jadi burung ya. Pagi-pagi dimandikan, dijemur, lalu ngoceh di media sosial. Banyak sekali keluhan-keluhan. Beratkah? Oh saudara, kita maunya serba mudah. Diminta tinggal di rumah susahnya setengah mati. Diminta melakukan physical distancing. Susahnya, perasaannya seperti mau dimasukkan neraka. Kita ini maunya semua serba instan, serba enak. Namun ogah menempuh perjuangan dan perjalanan yang benar. Kalau dipikir-pikir, perjuangan mengalahkan pandemi COVID-19 ini sejatinya adalah juga perjuangan melawan kebebalan, melawan mentalitas enak kepenak, melawan mentalitas ketidaksabaran, melawan mentalitas ngeyel demi enak sendiri. Lalu lupa bahaya yang terjadi. Saudara ingat, pemazmur mengatakan ia menuntun aku di jalan yang benar. Karena itu saudara, setialah mengikuti tuntunan Sang Gembala. Jangan jauh-jauh dari Tuhan Sang Gembala yang baik itu. Berjejaklah di jejak yang sama yang dipijak oleh Kristus Sang Gembala yang baik, oleh Yahweh Tuhan kita itu. Sebab hanya domba yang setia, yang mengikuti tuntunan Sang Gembala, yang akan sampai ke rumput hijau dan air tenang. Saudara, dalam menempuh jalan benar, barangkali kita akan berhadapan dengan banyak bahaya. Mungkin kita akan menghadapi tantangan-tantangan, sebab perjalanan kita tidak steril dari kekelaman dan lembah bayang maut. Tapi jangan takut dan jangan kecut. Tuhan adalah gembala kita. Pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah bayang-bayang maut, aku tak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, selama Anda dan saya hidup dalam tatanan dan tuntunannya, maka tangan Tuhan akan menjaga kita. Dalam hidup ini kita tidak pernah ditinggalkan dan dibiarkan sendiri. Kristus Sang Gembala Agung itu menjaga kita dengan nyawanya. Dan jika nyawanya diberikan, maka tidak ada yang lain yang tidak dapat diberikan untuk saudara dan saya. Ia melingkupi kita dengan kebajikan dan kemurahan seumur hidup kita. Kebajikan dan kemurahan mengikut aku seumur hidupku. Jika demikian saudara, mestinya kita tahu bagaimana menghadapi situasi sulit. Situasi yang bisa kita sebut kita berada dalam bayang-bayang kekelaman dan maut seperti sekarang ini. Jangan takut. Hidup andalkan Gembala. Dan mari kita menjadi domba-domba yang taat kepadanya. Mari mensyukuri seluruh kebaikannya, penjagaannya, perlindungannya. Gunakan seluruh hidup kita untuk memuliakan namanya. Jika hidup Anda dan hidup saya terlindungi oleh kebaikan Tuhan, maka teruskanlah kebaikan itu. Teruskanlah kemurahannya itu kepada mereka yang tak terlindung, kepada mereka yang menderita. Teruskanlah spirit Sang Gembala Agung itu untuk melindungi dan menyelamatkan kehidupan. Nyatakan kuasa kasih-Nya, nyatakan kuasa salib-Nya yang melindungi dan menyelamatkan. Nyatakan kuasa-Nya yang membebaskan itu. Jangan kehilangan roh. Jangan kehilangan spirit. Karena Anda dilindungi. Anda diselamatkan. Mari lindungi mereka yang menderita. Selamatkan kehidupan.
sebuah pujian mengajak kita berderap bersama Sang Gembala Agung untuk mereka yang menderita. Apakah kau menderita? Adakah kau menderita bersama sesamamu yang menderita, dicekam maut, diserbu virus menggila? Adakah engkau menangis bersama sesamamu, menjerit sedih, dirobek oleh kuasa virus kejam? Mana roh kasih salibmu yang berkuasa membebaskan? Mana roh kasih salibmu yang sembuhkan yang menderita? Adakah engkau mendoakan sesamamu yang resah, dikejar kehancuran total yang datang dan menghadang? Mana roh kasih salibmu yang berkuasa membebaskan? Mana roh kasih salibmu yang sembuhkan yang menderita? Adakah engkau mendoakan sesamamu yang resah, dikejar kehancuran total yang datang dan menghadang? Saudara-saudara, marilah kita tetap berjalan dalam tuntunan Sang Gembala. Jangan jauh-jauh dengannya, mendekatlah padanya. Nyatakan keselamatan yang Ia bawa padamu kepada mereka yang menderita. Mari kita hadirkan diri kita di hadirat-Nya. Mari sembah Dia, berjalan bersama Dia dengan kasih yang sakral. Mari berucap di dalam hidup kita masing-masing seperti pemazmur berucap, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku. Amin. My shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green.
still waters. His goodness restores my soul, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delights, and I will trust in you alone, and I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the darkest path, I will not fear the evil one, for you are with me, and your rod and staff are comfort I need to know. I need to know. I will trust in you alone. Yes, I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me. Your endless mercy follows me. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara sekarang kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah gembala kami, pelindung kami, penyelamat kami. Dan bukan saja gembala kami, tetapi gembala atas seluruh semesta. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mari lindungilah kehidupan di seluruh bumi di tengah-tengah pandemi ini. Mari berikan perasaan aman. Mari karuniakan ya Tuhan pertolongan. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang merasa sakit. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang menderita oleh virus COVID. Yang hidupnya dalam bayang-bayang maut. Gadamu, tongkatmu, jamahanmu kiranya memulihkan. Lindungilah para pekerja medis dengan rahmat-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu, supaya seluruh perlengkapan diri yang mereka miliki dan kenakan oleh tumpangan tangan Tuhan menjaga hidup mereka dari luar dan menjaga hidup mereka dari dalam, karena Tuhan sumber pertolongan itu hadir di dalam hati hidup mereka masing-masing. Mengalir keluar melalui tangan mereka, melalui karya mereka, memberikan sentuhan-sentuhan kepada setiap pasien yang dirawat. Selamatkanlah para tenaga medis yang berada begitu dekat dengan para pasien. Demikian juga kami berdoa untuk mereka yang bekerja di laboratorium. Tolonglah mereka. Mereka yang meneliti antivirus, mari Tuhan berkati. Agar virus ini segera dapat ditemukan vaksin atau antivirusnya yang dapat melawan. Berdoa untuk upaya pemerintah dan bangsa-bangsa. Berkati terus. Kami bersyukur beberapa hari ini kami melihat kurva di berbagai negara mulai melandai. Terus berkati upaya-upayanya ya Bapa, untuk menghentikan penyebaran virus ini. Juga berikan ketahanan mental kepada masyarakat, kepada seluruh warga bangsa, untuk dengan setia dalam mentalitas kesetiakawanan sosial, dalam gotong royong, saling menjaga satu dengan yang lain. Seluruh proses-proses penanganan melalui banyak pendekatan, PSBB, dan berbagai bentuk pendekatan yang lain. Mari berkati. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan sebagai dampak dari situasi perubahan ini ya Bapa. Para pengusaha yang mulai kehabisan modal karena pabrik tidak beroperasi. Karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kami berdoa, mari Tuhan berikan daya tahan, kreativitas untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Kami berdoa untuk keluarga mereka dan setiap keluarga kami. Beri kuat-Mu, beri setia-Mu, keteguhan hati, ketekunan. Supaya dalam situasi semacam ini kami boleh saling menopang dan menolong. Kami berdoa untuk setiap hati yang penuh dengan kebaikan dipersembahkan meringankan beban masyarakat di sekeliling. Berkatilah. Tuhan, kami rindu di dalam kesempatan tidak berjumpa secara fisik ini. Kami tetap berjumpa di dalam hati, di dalam nama Kristus. Karena itu Tuhan juga memberkati setiap program yang dilakukan secara online.
untuk melakukan penguatan persekutuan satu dengan yang lain. Gedung-gedung gereja boleh kosong, tetapi persekutuan kami sebagai umat Tuhan tidak pernah boleh berhenti. Dan karena itu Tuhan, mari ikatkan kami dalam kesehatian. Berkati seluruh program virtual dalam rangka pastoral, dalam rangka memfasilitasi perjumpaan dan pengambilan sikap-sikap menyikapi situasi yang terjadi di banyak lembaga, di komisi-komisi di dalam gereja. Tuhan, sekarang kami mau serahkan semua di dalam Kristus Yesus, Gembala kami yang agung, yang juga adalah Bapa kami yang dekat dan terlibat dalam kehidupan kami. Izinkan kami memanggil nama-Mu dan berserah kepadamu dalam doa dan puja, ya Bapa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan persembahan. Adapun nas yang diambil, umat kekasih Tuhan, kita sudah melihat bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Marilah kita memberi persembahan syukur, seraya mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur melalui nomor rekening dan QR Code yang tertera di layar. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu,
Yesus yang lebih berhitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Kehadiran-Mu masih boleh kami rasakan melalui nafas kehidupan. Inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tak tahu hari esok, tapi satu hal yang kita tahu, Gembala kita memegang tangan kita. Dipimpin. 'Ku bertahan sampai akhir hayat. 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 'Ku bertahan sampai akhir hay
Sekarang saudara-saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.